Banyak orang berpikir HIV adalah hukuman mati. Tapi buat saya, HIV itu sesuatu rem yang saya butuhkan. Mungkin kamu mengerti rasanya waktu kita mencari kepuasan, tapi kita nggak mendapatkan dan kita ingin kepuasan yang lebih lagi. Saya memang seorang pekerja gereja sehari-hari, tapi saya juga aktif dengan kehidupan homoseksual saya. Saya hampir ketangkep 2 kali, dan hal itu bisa membuat malu keluarga saya. Tapi justru saya merasa cukup bangga karena saya bisa menyembunyikan kehidupan rese saya dengan begitu baik dari orang-orang gereja saya dan juga keluarga saya. Sampai saya kena HIV. Saya udah nggak bisa sembunyi lagi. Hal yang membuat saya takut untuk come out sama keluarga karena saya anak yang dibanggakan dalam keluarga. Saya anak yang dipuji, saya anak yang disayang. Sehingga saya takut untuk mengecewakan keluarga saya. Orang tua saya mengira bahwa Zion yang baik itu nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang nakal. Jadi dia mempercayakan saya dengan banyak hal sehingga membuat saya independen. Sebenarnya hal itu baik buat saya dan juga buat saudara-saudara saya. Tapi satu hal itu membuat saya tuh merasa kesepian di keluarga. Ketika di SMA, saya mulai merindukan perhatian dari teman-teman pria saya. Dan saya menyadari bahwa saya nggak cuma merindukan perhatian mereka, tapi sepertinya saya merindukan juga kasih sayang dari mereka. Waktu saya kuliah di Bandung, saya mulai mengenal apa itu namanya gay lifestyle. Dan sedikit demi sedikit, saya mulai terjerat dan mulai merasakan kenikmatan bersama dengan pria-pria lain. Ketika selesai kuliah dan kembali ke Jakarta, saya tetap mempertahankan diri sebagai anak yang baik. Saya bahkan menjadi pembina diri remaja, menjadi pelatih paduan suara. Bahkan saya merasa sedikit ada panggilan untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Karena itulah ketika itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya ke seminari di luar negeri. Dan pikir saya, wah saya sudah sekolah seminari nih. Dan mungkin Tuhan akan membantu saya mengatasi semua keinginan ketarikan sesama jenis saya. Semuanya berjalan lancar dan baik, sampai 5 tahun kemudian saya kembali ke Jakarta. Saya melayani sebagai hamba Tuhan musik pada sebuah gereja. Pelayanan saya berjalan dengan sangat baik. Tapi saya kembali menemukan diri saya mengalami kesepian ketika saya tidak memiliki komunitas. Saya menjadi kepahitan dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, oh jadi gini nih, yang namanya keluar dari pergumulan ketertarikan sama jenis. Jadi saya harus mengalami kesepian seperti ini. Akhirnya saya berusaha untuk menemukan solusi saya sendiri untuk mengatasi kesepian itu. Tahun 2011, saya terlibat lagi dengan hubungan dengan seorang pria dan berpacaran. Tapi nggak berlangsung lama, itu berakhir setelah 1 tahun. Kejadian itu sangat menyakiti hati saya menjadi hancur. Dan saya berusaha untuk mengisi kekosongan dan kesedihan saya itu dengan akhirnya terlibat dengan banyak pria dengan hubungan seks yang tidak aman. Tapi semuanya itu berubah ketika saya mendapati bahwa saya HIV positif. Sebagian dari saya ingin komplain sama Tuhan. Kenapa gua gitu? Tapi sebagian dari saya juga tahu bahwa kesombongan saya dan kekerasan hati saya lah yang membuat saya akhirnya mendapatkan semua kehancuran ini. Jadi sebenarnya saya nggak punya hak untuk marah sama Tuhan. Karena HIV itu, saya mengalami sakit dan saya harus beristirahat di ranjang selama 3 bulan. Itu adalah masa-masa yang sangat berat buat saya. Saya menderita secara fisik, saya hancur secara mental dan saya merasa malu di hadapan Tuhan. Tapi justru ketika saat itulah Tuhan muncul dan memberikan visi kepada saya. Dia menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saya dan Dia mau melindungi saya. Saya merasakan bagaimana Tuhan memberikan sebuah anugerah di balik semua penderitaan ini. Akhirnya saya mulai menyadari bahwa HIV ini sebenarnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bisa benar-benar pulih. Bagian yang paling mengerikan dalam hal ini adalah ketika saya harus cerita dengan keluarga saya. Karena saya tidak hanya menceritakan tentang pergumulan ketertarikan sesama jenis saya saja, tetapi saya juga harus menceritakan dan tentang penyakit HIV saya itu kepada mereka. Dan saya tahu itu akan menyakiti hati mereka.
Saya pikir saya gagal mengajar anak. Saya merasa bersalah terhadap anak, kurang perhatian. Saya mikir-mikir, saya salahnya apa ya? Mikir kesalahan. Mulai itu ya, saya tidak mengerti tentang tertarik apa itu ya. Jadi aku suka lihat buku yang tentang ini, tertarik sejenis. Aku lihat buku ini dari mana ya kok bisa gini ya. Sekarang lihat, dia dipakai Tuhan untuk membawa jiwa yang sesat kembali ke Tuhan, kenal Tuhan. Dulu mikirnya, khawatirnya mungkin lebih tentang kualitas hidup. Apakah bisa hidup lebih baik, maksudnya gimana menjalani hari-hari gitu. Dan sekarang malah melihat sehat gitu ya, bisa melayani orang lain, jadi berkat. Malah itu melegakan dan membuat bersyukur sih. Saya bersyukur bahwa kesempatan ini kita, Papa Mama, saya bisa tahu lebih dalam apa yang Bapak Mama rasakan juga dari Selfie dan Shirley gitu. Dan minta maaf juga sih kalau misalnya ada hal-hal yang mendukakan Papa Mama gitu, membukakan apa yang saya lakukan dengan egois, keinginan saya sendiri, tapi sebenarnya saya tidak memikirkan ini ada dampaknya buat Papa Mama, buat keluarga Gelena gitu. Saya terus meminta Mama Papa berdoa untuk saya supaya saya bisa terus berjalan dalam jalan Tuhan, terus melayani Tuhan dengan lebih baik. Ya. Melalui semua pengalaman saya ini, saya mulai diajarkan untuk mengerti akan kedalaman anugerah Tuhan yang sebelumnya saya tidak mengerti. Tidak peduli betapa hancurnya saya, tidak peduli betapa berantakannya masa lalu saya, Tuhan melihat saya melalui pengorbanan Kristus. Ia menebus saya, bahkan Tuhan mengubah hidup saya. Akhirnya Tuhan pun bisa memakai kelemahan saya, bahkan penyakit saya, untuk membawa harapan bagi orang-orang yang bergumul seperti yang saya alami.